Halo semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa udah niat nabung, udah pisahin uangnya juga, tapi entah kenapa tetap aja kepake? Kadang buat hal-hal kecil, kadang buat hal-hal yang nggak terlalu penting. Terus lama-lama kalian jadi mikir kayak, apa emang aku nggak cocok nabung ya? Padahal bukan kalian yang gagal. Mungkin cuma cara yang kalian pakai aja, yang belum cocok sama kebiasaan kalian sehari-hari. Karena kenyataannya tuh, nabung itu bukan cuma soal menyisihkan uang, tapi juga soal cara menjaga supaya uang itu nggak kepake sembarangan. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang beberapa trik yang bisa bantu kalian lebih kuat mental dalam urusan menabung ini. Gimana caranya supaya tabungan kalian gak gampang bocor karena godaan, karena bosen, karena godaan, dan lain-lain. Oke, tips yang pertama adalah jangan salah fokus. Ingat sama tujuan keuangan kalian. Kadang yang bikin kita gampang banget ngambil uang dari tabungan itu bukan karena kita boros ya. Tapi karena kita lupa. Sebenarnya kita nabung buat apa sih? Kayak misalnya kalian udah capek nih kerja dari Senin sampai Jumat. Terus lihat saldo tabungan, kayaknya boleh lah ya sesekali jajan mahal. Tapi pertanyaannya, kita ini nabung buat apa? Karena kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, ya tabungan itu cuman kayak angka aja gitu. Nggak ada maknanya. Makanya penting banget untuk punya yang namanya goals finansial atau tujuan keuangan. Gampangnya tabungan itu kayak kendaraan kita deh. Tapi kalau kita nggak tahu kita mau kemana, ya kita bisa muter-muter doang. Dan akhirnya mogok di tengah jalan kehabisan bensin. Coba pikirin, kalian pengen punya tabungan untuk dana buat lanjut kuliah, atau beli rumah, atau beli apa? Barang-barang yang kalian inginkan, atau cuman sekedar biar nggak panik pas ada keluarga yang butuh bantuan misalnya. Kalau tujuannya udah jelas, biasanya kita jadi lebih kuat menahan diri. Bukan karena kita jadi pelit, ada versi diri kita yang di masa depan yang ingin kita lindungi hari ini. Jadi mulai sekarang, coba tulis tujuan kalian. Simpan di dompet, atau pasang di wallpaper handphone. Supaya setiap kali kalian tergoda, misalnya buka aplikasi belanja gitu ya, kalian bisa ingat, ini godaan 11-11, tapi tujuanku bukan diskon, tujuanku masa depan, gitu. Next, tips yang kedua, bikin anggaran yang realistis. Nah ini yang sering bikin orang gagal di tengah jalan. Anggaran yang terlalu idealis. Niatnya bagus, memang pengen hemat. Tapi ternyata terlalu menekan diri sendiri sampai gak bisa napas. Bayangin, misalkan kalian gajinya 3 juta, tapi anggaran kalian seolah gaji 5 juta. Atau sebaliknya, kalian maksain nabung setengah gaji, padahal kalian masih harus bantuin orang tua dan bayar kos-kosan gitu. Akhirnya apa? Stres, frustrasi. Terus ambil uang dari tabungan untuk nutup pengeluaran yang sebenarnya wajar. Nah, yang paling masuk akal adalah bikin anggaran yang jujur. Jujur sama penghasilan kalian, jujur juga sama kebutuhan kalian. Nggak perlu gengsi kalau memang belum bisa nabung banyak-banyak. Yang penting itu rutin dan konsisten aja sebenarnya. Karena tujuan dari bikin anggaran itu kan bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk bantu kita punya arah. Supaya kita bisa hidup cukup tanpa harus mengorbankan tabungan yang udah susah payah dikumpulin. Dan kalaupun lagi mepet, kalian bisa tahu harus ngurangin di mana, bukan cuman asal comot aja dari tabungan. Dengan begitu, kalian mulai punya kontrol, kendali, dan lama-lama itu jadi habit. Lanjut, tips yang ketiga, pisahkan rekening tabungan. Aku udah sering banget share tentang tips ini ya. Ini simple, tapi jujur banyak banget dari kita yang belum melakukan. Kayak coba deh pikirin, seberapa sering kalian pencet beli barang atau makanan atau apapun itu. Karena saldo di rekening utama kalian kelihatan masih aman. Padahal itu uang tabungan kalian juga. Kalian ngerasa masih ada uang, padahal itu uang yang seharusnya nggak kalian sentuh. Nah, solusinya, pisahin aja rekening tabungan di bank yang berbeda. Atau yang nggak punya mobile banking, ataupun kartu debit ya, buat diambil di ATM. Biar kalian nggak gampang ambilnya.
Biar kalaupun kepikiran untuk ngambil, kalian harus mikir dulu. Worth it nggak nih aku ribet transfer antar bank cuman buat beli skincare yang padahal masih ada. Bukan berarti kalian jadi orang yang pelit sama diri sendiri. Tapi ini tuh tentang melatih diri untuk paham batasan. Kadang menahan diri itu bukan karena kalian gak mampu untuk beli, tapi karena kalian tahu, gak semua yang kalian pengen itu harus kalian miliki sekarang juga. Dan pisahin rekening itu juga bikin kalian punya rasa puas yang beda loh. Kayak ada zona aman gitu. Kalian tahu meskipun hari ini pengeluaran kalian naik atau gaji kalian telat misalnya, kalian masih punya sesuatu yang tersimpan. Dan itu rasanya tenang banget. Next, tips yang keempat, biasakan belanja secara sadar. Pernah nggak sih kalian beli sesuatu yang setelah sampai rumah atau begitu paketnya datang, kalian malah nanya ke diri sendiri, ngapain nih aku beli ini? Banyak dari kita yang ngalamin hal yang sama, dan itu wajar. Apalagi sekarang godaan belanja itu benar-benar ada di genggaman kita ya, di handphone. Maka dari itu, disinilah pentingnya belanja secara sadar. Bukan berarti kita nggak boleh belanja sama sekali, tapi belanjanya itu pakai kesadaran penuh. Sebelum check out, sebelum beli sesuatu, coba kita pause sebentar dan tanya sama diri sendiri, ini aku beli karena butuh atau cuman pengen ngerasa lebih baik hari ini ya? Kadang kita belanja kan bukan karena kita butuh barangnya, tapi karena kita lagi capek, lagi stres, lagi kepancing sama konten di media sosial, atau butuh dopamin, butuh rasa bahagia yang instan. Sayangnya, efek belanja impulsif itu cuma sebentar. Tapi saldo rekening kalian yang berkurang itu berasanya berhari-hari, ya enggak? Nah, coba untuk tahan atau delay selama beberapa waktu, beberapa hari. Semakin mahal harga produk yang pengen kalian beli, semakin lama juga waktu tunggunya. Kalau setelah ditunda kalian masih ngerasa butuh, baru beli. Tapi dengan pertimbangan juga sudah kalian cek dengan anggaran ya. Kalau masih ada budgetnya untuk beli barang itu, baru aman untuk dibeli. Tapi kalau udah nggak tertarik lagi, itu artinya dari awal memang cuma impuls, memang cuma keinginan sesaat. Dan kalau latihan ini bisa jadi kebiasaan, kalian nanti bakal kaget sendiri deh ngelihat betapa banyak uang yang sebenarnya bisa diselamatin dari keputusan yang buru-buru. Oke, next, tips yang kelima, siapkan dana cadangan. Kalau kalian tipe orang yang sering pakai tabungan dulu deh, nanti diganti lagi. Nah, kemungkinan besar kalian belum punya dana cadangan. Padahal ya, dana cadangan atau dana darurat itu tameng utama untuk tabungan kalian. Karena hidup itu kan unpredictable, bukan tebak-tebakan. Bisa aja tiba-tiba motor kalian mogok, atau ada yang sakit, atau kalian harus pindah kosan karena mendadak disuruh keluar. Kalau kalian gak siap, biasanya satu-satunya tempat kalian untuk ngambil uang ya dari tabungan kan? Disinilah letak jebakan finansial yang halus. Kita pikir kita gagal menabung, padahal kita cuma belum memisahkan uang darurat dari uang masa depan. Coba mulai dari angka kecil, mungkin 50.000 seminggu, atau 10% dari penghasilan setiap bulan. Simpan di tempat yang mudah diakses, tapi jangan digabung dengan rekening utama. Dan yang paling penting adalah kasih batas. Dana darurat itu cuma boleh dipakai untuk hal-hal yang benar-benar mendesak. Bukan buat upgrade handphone karena modelnya udah agak sedikit jadul gitu-gitu ya. Dengan punya dana cadangan ini, kalian mengurangi risiko harus menyentuh tabungan yang besar, yang biasanya udah kalian alokasikan untuk tujuan jangka panjang. Dan percaya deh, aman banget rasanya kalau udah punya bantal keuangan atau dana darurat, dana cadangan itu tadi. Next, tips yang ke-6, kurangi pengeluaran yang nggak penting. Ayo kita coba jujur sama diri sendiri. Berapa banyak pengeluaran kita yang sebenarnya bisa dipotong, tapi masih kita biarin jalan terus karena malas mikir. Langganan aplikasi yang udah nggak pernah dibuka, atau setiap hari ngopi yang harganya setara makan siang, atau ongkir dari aplikasi beli online food, atau bahkan beli barang-barang lucu yang cuma numpuk aja di rumah pada akhirnya. Ini bukan soal jadi pelit,
Tapi lebih ke kita sadar nggak, pengeluaran kecil yang numpuk itu lama-lama bisa merusak niat baik kita untuk menabung. Kalau setiap bulan kalian bisa ngurangin cuma 200.000 aja misalnya, dari hal-hal kecil yang nggak terlalu penting. Itu udah 1 juta dalam 5 bulan. Uang yang tadinya kebuang, sekarang bisa jadi tambahan untuk dana darurat atau apapun impian kalian. Nah, mulainya gimana? Coba review dulu pengeluaran bulan lalu. Mana aja sih yang nggak bikin hidup kalian lebih bahagia, tapi ngurangin saldo secara konsisten? Nah, potong dari situ. Biar kalian itu nggak ngerasa kehilangan apa-apa, tapi rekening kalian jadi lebih sehat. Next, tips yang ke-7, cari penghasilan tambahan. Kita sering bilang kayak, ya wajarlah nabung susah, penghasilan aja pas-pasan. Dan iya, itu valid banget. Tapi pertanyaannya, kalau penghasilan memang belum cukup untuk nutup kebutuhan dan tabungan, apa iya kita bakal diem aja? Disinilah pentingnya mencari sumber penghasilan tambahan. Bukan buat ngejar cepat kaya gitu ya, tapi supaya kita bisa punya ruang untuk bernapas. Karena tanpa pemasukan tambahan, kemungkinan besar kita bakal terus-terusan pakai tabungan kan untuk nutup kekurangan. Lama-lama tabungannya bukannya bertambah, malah jadi semacam penambah lubang tiap bulan. Dan penghasilan tambahan sekarang nggak harus dari hal-hal besar kok. Kalian bisa mulai dari skill yang udah kalian punya, misalnya apa? Desain, nulis, bikin konten, atau mulai deh ikutan program affiliate marketing, atau sekedar bantu-bantu kerjaan orang lain secara freelance gitu. Bahkan ngejual barang bekas yang udah nggak dipakai lagi juga bisa jadi opsi. Mungkin di awal hasilnya kecil, tapi kecil plus konsisten itu sama dengan besar juga. Dan yang lebih penting lagi, kalian jadi nggak harus mengorbankan tabungan setiap kali pengeluaran nggak terduga datang. Cari tambahan itu soal sadar bahwa stabilitas keuangan kadang nggak bisa mengandalkan satu sumber aja. Lanjut, tips yang ke-8. Pinjam atau sewa, jangan langsung beli. Pernah nggak kalian beli sesuatu yang dipakainya cuma sekali? Misalnya jas buat kondangan, atau kamera buat tugas kampus, atau bahkan blender khusus gitu ya buat masak sekali doang pas lagi niat hidup sehat. Habis itu, barangnya nganggur, tapi saldo kalian udah terlanjur berkurang. Ini yang kadang kita lupa. Nggak semua yang kita butuh itu harus kita miliki. Kadang cukup aksesnya aja yang kita perlukan. Dan solusi paling masuk akal adalah sewa atau pinjam dulu seenggaknya. Pinjam sama teman, atau sewa dari tempat yang terpercaya. Dengan cara ini, kita nggak harus keluar biaya besar untuk kebutuhan yang cuma sekali pakai. Dan otomatis, tabungan kita juga lebih aman kan? Karena kalau setiap butuh sekali selalu jadi alasan untuk beli, pelan-pelan itu bisa jadi kebiasaan yang bikin boros tanpa disadari. Lagi pula ya, hidup bukan lomba siapa yang paling banyak punya barang kan? Tapi tentang siapa yang paling bijak pakai sumber daya, termasuk uang dan ruang. Next, tips yang ke-9, cari teman yang bikin kamu tertib. Kadang yang kita butuhkan bukan lagi sekedar niat, tapi lingkungan yang suportif. Punya teman atau pasangan yang paham dan mau mendukung tujuan finansial kita, itu priceless banget. Karena kita semua kan manusia biasa. Ada kalanya nggak semangat nabung, ada kalanya pengen jajan impulsif, atau malah pengen nyerah aja gitu kan. Tapi kalau kita punya teman yang satu frekuensi, kita bisa diingatkan dengan cara yang sehat. Bukan dijudge, bukan dihakimi, bukan dipojokkan, tapi diajak kembali fokus ke tujuan awal. Coba deh kalian cari 1 atau 2 aja orang yang juga lagi belajar mengatur keuangan. Bikin obrolan santai tentang apa yang sedang kalian usahakan gitu ya. Bisa saling update soal target menabung, saling sharing tips hemat, bahkan saling bahas godaan e-commerce terbaru. Tapi bukan adu nasib ya, lebih ke saling memotivasi tujuannya. Dan bukan buat diawasi, tapi supaya kalian punya refleksi eksternal. Karena kadang begitu kita cerita sama orang lain, kita jadi lebih sadar, oh iya aku tuh lagi berjuang.
Gak boleh lepas kontrol cuman karena ada keinginan sesaat. Lingkungan yang sehat bisa bantu kita untuk bertahan. Dan dari situlah kebiasaan finansial yang kuat bisa tumbuh. Lanjut, tips yang ke-10, alihkan keinginan belanja ke aktivitas yang gratis atau olahraga. Kadang kita ngerasa pengen banget beli sesuatu padahal bukan karena butuh, tapi karena lagi suntuk, lagi emosi, lagi bosen, atau capek secara mental. Dan belanja itu memang kelihatan jadi solusi yang cepat ya. Habis beli, hati senang, tapi sayangnya dompet yang jadi sedih. Nah, daripada mengatasi rasa jenuh dengan cara berbelanja, coba deh cari alternatif yang gratis, tapi tetap menenteramkan hati kalian. Kayak misalnya dengan olahraga ringan, atau nonton video-video yang inspiratif, edukatif, atau jalan kaki sore sambil dengerin playlist favorit kalian. Atau ya ngobrol aja sama temen yang bikin kalian ngerasa valid. Karena intinya yang kita cari itu bukan barangnya, tapi rasa lega atau hiburan sesaat. Dan itu bisa kita dapatkan dari hal-hal yang sederhana, asal kitanya niat dan sadar. Kalau ini dibiasakan, kalian bakal kaget deh. Ternyata banyak banget momen pengen belanja yang bisa lewat begitu aja, tanpa harus ada transaksi. Dan tabungan kalian pun selamat. Next lagi, tips yang ke-11, tunggu diskon. Jangan buru-buru. Oke, kadang kita memang beneran butuh beli suatu barang. Tapi masalahnya, kita sering keburu beli. Padahal kalau mau sabar dikit, nunggu sebentar aja, bisa dapat harga yang lebih murah. Yang rugi siapa? Ya, kita juga kan. Makanya penting untuk belajar menahan diri sebentar. Kalau memang itu bukan kebutuhan darurat, kasih waktu beberapa hari. Atau cek dulu kapan ada promo. Bisa di diskon bulanan, bisa cashback, atau kode voucher. Tapi ingat, ini juga butuh kesadaran. Karena diskon tuh sering jadi jebakan juga. Karena diskon jadi beli 2. Biar dapat gratis ongkir, jadi check out yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Jadi balik ke intinya, diskon itu bukan alasan untuk menambah belanjaan kita, tapi cara biar pengeluaran kita lebih ringan untuk barang yang memang kita butuhkan. Dan satu hal lagi yang nggak kalah penting, menunda beli itu bukan berarti kita pelit sama diri sendiri. Tapi kita lagi kasih jeda untuk memastikan bahwa keputusan kita itu rasional, bukan emosional. Dan tips yang ke-12, latih diri belanja lebih jarang. Pernah nggak kalian ngerasa gatal belanja, pengen beli sesuatu, padahal nggak ada yang dibutuhin gitu? Itu tuh biasanya bukan karena kebutuhan, tapi karena terlalu sering terpapar. Terpapar sama scrolling TikTok, lihat orang unboxing, review barang-barang, review makanan, dan tanpa sadar, kita jadi kepengen juga. Buka aplikasi e-commerce sebentar, cuman iseng, tapi akhirnya check out. Makanya coba latih diri untuk mengurangi frekuensi kalian lihat-lihat barang, cuci mata. Kurangin buka aplikasi belanja, marketplace, unfollow akun-akun yang isinya racun-racun belanja, dan tahan diri untuk nggak ke mall atau ke tempat belanja kalau memang nggak ada keperluan yang penting. Ini bukan berarti kalian jadi anti beli, anti konsumsi, tapi lebih ke kalian mengurangi godaan dari sumbernya. Semakin jarang kalian terpapar, semakin kecil kemungkinan kalian untuk hilaf. Dan efeknya bukan cuma ke tabungan aja ya, tapi juga ke pola pikir. Kalian bakal jadi lebih mindful, lebih tahu apa yang kalian butuhkan, dan gak gampang goyah, cuman karena tren. Jadi intinya, menabung itu bukan cuma soal menyisihkan uang, tapi juga soal menahan keinginan dan mengatur strategi. Karena kalau kalian bisa menjaga tabungan kalian tetap aman, kalian itu lagi jagain versi diri kalian di masa depan juga. Dan yakin deh, kalian bakal makasih banget sama diri kalian sendiri nanti. Gimana menurut kalian? Ada nggak tips yang udah kalian praktekin sendiri dan efektif? Atau kalian punya tambahan tips lain? Langsung aja ceritain di kolom komentar, biar kita semua saling belajar bareng-bareng. Oke, gitu aja untuk episode kali ini.
Semoga membantu dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.